Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini bersama Bapak Pak Mufti akan menyampaikan materi pokoknya mari belajar Quran Surat At-Tin dengan submateri membaca Quran Surat At-Tin kelas 5 SD pelajaran 1. Simak dan ikuti video tayangan berikut ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ijidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, ayo siapkan alat tulisnya. Boleh didampingi oleh orang tua dan juga kakak. Silakan. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama menunjukkan sikap terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, mendemonstrasikan bacaan Quran At-Tin dengan tartil. Anak-anakku semuanya ada membaca Al-Quran yang pertama dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua dimulai dengan membaca istiazah dan basmalah, ta'awudz sama basmalah. Yang ketiga tartil, membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Dan yang keempat, baca terjemahnya untuk memahami Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat karena sering membaca Al-Quran. Amin. Ada pertanyaan, kenapa setiap anak muslim harus baca Al-Quran atau umat Islam muslim harus membaca Al-Quran? Ini jawabannya. Karena orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti akan dijaga oleh Allah. Ya, tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik anak-anakku sekalian, hukum bacaan yang di dalam surat At-Tin kita lihat sama-sama, silahkan mulai dari ayat pertama. Wattini, itu ada hukum bacaan yang namanya alif lam syamsiyah. Artinya alif lam itu tidak terdengar suara alif lamnya itu, jadi langsung dimasukin ke wattini, jadi bukan waltini. Jadi wattini itu ada alif lam kemudian huruf ta ya. Berarti itu hukum bacaannya adalah alif lam
syamsiyah ya. Setelah alif biasanya alif lam syamsiyah, setelah alifnya itu huruf ketiganya itu ada tanda yang namanya tasydid. Nah, itu menandakan bahwa itu hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini sama juga di wazaitun, itu alif lam syamsiyah ya. Kemudian yang selanjutnya ayat kedua wafu. Ini ada yang namanya mad tabi'i atau mad asli ya, 2 harokat panjangnya. Wafu risi sama si. Kalau yang ninnya karena itu di akhir waqaf, karena waqaf maka itu disebut mad arid li sukun, bukan mad tabi'i lagi ya. Yang wafuri sinin, nah nin itu mad tabi'i, tapi karena waqaf maka menjadi mad arid li sukun, panjangnya antara 2 sampai 5 harokat ya, 1 alif sampai 2,5 alif. 1 alif itu adalah 2 harokat. Ayat yang ketiga tuh ada alif lam juga tuh. Wahazal zal ya, baladil. Berat jelas kan kedengaran alif lamnya, berarti alif lam komariah. Kalau yang jelas komariah, kalau tidak terdengar alif lamnya kayak yang ayat pertama adalah syamsiyah. Maka yang ini ayat ketiga adalah alif lam komariah atau al-qamariyah. Kemudian ayat yang keempat laqad dipantulkan huruf dal. Ini termasuk salah satu huruf qalqalah ya. Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko ya, disingkat tuh. Huruf qalqalah ada 5 yang tadi Bapak sebutkan, dan ini salah satunya adalah huruf dal, sehingga dibacanya adalah laqad dipantulkan. Selanjutnya sama juga nih, khalaq ya, sama qaf tadi. Kemudian al-insan al-qamariyah. Kemudian insana. Ini masuknya ke ikhfa, samar ya, sehingga dibacanya juga samar. Insana, bukan insana tapi insana. Huruf ikhfa itu ada 15, salah satunya adalah ini huruf sin. Kemudian hukum bacaan selanjutnya fi ahsani. Nah, ini adalah mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz. Kemudian lanjut ke ayat kelima. Kita lihat rodad summa rodad, itu qalqalah, pintar. Kemudian kesininya ayat yang keenamnya, coba ya, yang sekiranya belum kita bahas. Tuh ajarun falahum ajarun. Tanwin, ini adalah dhammah tain menghadapi huruf ghain. Ghain itu adalah huruf izhar, maka dibacanya jelas. Falahum ajarun ghairu run. Kemudian ini juga ada falahum ajarun mimati, menghadapi huruf alif ya. Hamzah ini berarti namanya izhar safawi. Jadi falahum ajarun, bukan falahum ajarun, itu salah, dibacanya harus jelas. Kemudian di ayat ke-6-nya ini ada tuh din bid-din, mad arid li sukun ya. Ini ayat ke-7 ya, bid-din. Kemudian yang terakhir ayat ke-8 kita lihat, ada biah kamil
biahkamil hakimin. Ada mil berarti alif lam komariah karena jelas terdengar suara alif lamnya. Dan yang terakhir kimin itu mad arid li sukun, mad tabi'i, mad asli, tapi karena waqaf maka dibaca panjang dan mengikuti hukum mad arid li sukun. Baik anak-anakku sekalian, semoga kita semua terus termotivasi untuk terus membiasakan membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.